paling sebulan saya dapat bersihnya sekitar 4 atau 5. 500.000. 5 juta. 5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang ada di Kota Sangatta. Kebetulan saya ketemu langsung dengan salah satu teman yang sudah lama tidak berjumpa, dengan Mas Walid. Selamat datang. Selamat ketemu lagi Mas Walid. Selamat ketemu Kak Jerry. Nah, jadi beliau ini salah satu rekan di Pramuka ya? Iya, Di Pramuka. Sudah lama dari masih penggalang kayaknya ya? Zaman saya masih penggalang Kak Jerry. Kita ketemu pertama kalau tidak salah itu pas LT. Cuman waktu itu dia bukan sebagai peserta ceritanya. Kalau tidak salah sebagai Bayangan. tim huru hara lah, tim rame-rame. Jadi ceritanya waktu itu di Sangatta di mana ya? Di Sangkima. Iya, di Sangkima. Sangkima. Di Sangkima. Dari situ mulai pertama pertemuan dengan salah satu pembinanya waktu itu, dan ternyata pertemuan kita berlanjut sampai kita di Dewan Kerja. Ya, di Dewan Kerja sekitar tahun 2014-2015-an lah. 2014-2015. Bersama dengan Ketua Dewan Kerja saat itu Kak Bambang Purna Irawan. Tapi sekarang ini kita nggak ngobrol-ngobrol soal Pramuka dulu. Cuman kebetulan beliau ini pertemanan kita di Pramuka. Dan channel saya juga memang dari awal membahas soal Pramuka. Nah, kita akan sinkronkan antara Pramuka dengan seorang Pramuka dengan bisnisnya. Nah, kebetulan Mas Walid ini lagi ngebuka salah satu usahanya yang berjalan sudah kurang lebih 2 tahun Mas ya? 1,5 tahun Kak. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Dan ini kebetulan konten dibuat akhir tahun 2020. Kita pengen tanya-tanya nih sama Mas Walid. Bagaimana sih usaha ini awalnya dibentuk? Ceritanya gitu. Kok jadi bisa gini, gitu? 2015 itu yang kita ke Lombok Kak Jer. Oh ya, ke Lombok. Kita pernah ke Lombok teman-teman. Kebetulan pas PW Nasional ya? PW Nasional. Ya. Terus pas kita ke Lombok itu, pulang dari Lombok kita kan singgah di Samarinda tuh. Iya, singgah Samarinda ya. Nah, di Samarinda kan ada laundry. Nah, waktu itu kan mau laundry baju nih buat kita berangkat. Kan kita sempat training dulu beberapa hari. Baju kotor saya coba ke laundry itu. Tapi di laundry itu ada laundry sepatu. Nggak kepikiran dong. Dia di mana-mana kan di Sangatta ini kan belum tahu tuh namanya laundry sepatu. Kebiasaan laundry baju semua. Ya, baju. Nggak ada tuh namanya laundry sepatu kan pasti pemikiran orang, laundry sendiri bisa nih. Ternyata yang saya tanya sana berbeda dari pemikiran saya gitu kan. Wah, beda nih, mau coba-cobain kan. Kayak apa sih laundry sepatu. Jadi ternyata dia laundrynya itu nggak diguyur. Nggak dibasahin Nggak gitu? dibasahin. Dia pakai sistem dry cleaning. Itu semi kering. Berarti nyuci tapi nggak basah gitu? Nyuci tapi nggak basah. Basah sih, cuman basah. dia Tapi semi dry cleaning. Dry cleaning kan cuci kering menggunakan bahan-bahan tertentu. Nah, ini yang seminya itu ya basah tapi nggak terlalu basah banget, nggak diguyur tapi ya biasa aja, nyucinya langsung disikat gitu. Jadi cobalah di Sangatta kan 2016-2017 belum bisa untuk mewujudkan itu karena kesibukan kerja dulu kan. Dulu saya kerja di salah satu finance perbankan, jadi agak sulit membagi waktunya. Terus itu 2019 saya resign. Di situ mulai terbayang-bayang mau buka lagi. Saya udah resign nih, kayak apa nih kalau saya nggak lanjutkan mencari nafkah? Masa saya gini-gini aja jadi pengangguran dong. Jadi, apalagi masih bujang Mas ya? Masih bujang. Yang Mas Walidnya deket-deket mau nikah nih. Amin, doain. Jadi di pas tanggal lahir saya kemarin bulan 8 itu, sebelum saya buka, saya ke Tenggarong gitu. Udah kepikiran, udahlah fix saya harus buka. Jadi pulang dari Tenggarong kegiatan Kempo, nyampe Sangatta saya langsung buka. Nah, bukanya itu nggak langsung ujuk-ujuk main buka. Tapi saya sekolah training. Training dulu. Training laundry sepatu. Emang 1 minggu itu saya otodidak. Cuman pas di otodidak itu agak sulit banget nih. Jadi saya coba cari kelas untuk training. Karena ada trik-triknya mungkin ya. Ada trik-trik tertentu yang
emang nggak bisa kita lakukan sendiri. Nah itu nggak disebarluaskan di sosial media biasanya. Jadi saya coba untuk cari guru untuk sekolah training sos cleaner gitu kan. Jadi ya udah saya coba, ternyata dapat orang Balikpapan. Nah saya coba di sana. Ya saya mulai itu. Itu sekitar tahun berapa Mas? 2019. 2019. Di bulan 8 itu. Bulan 8 itu juga pas di selesai tanggal lahir saya langsung sekolah ke sana. Sana mungkin sekitar satu minggu lebih, hampir 2 minggu saya trainingnya ya. Nah baru saya buka di sini bulan 9 saya buka. 2019. Udah jalan 1 tahun, hampir 1 tahun setengah, sudah hampir 2 tahun. Berarti malah. Buka dulu sebelum training. Iya, buka dulu inovasi. Jadi otodidak dulu nih Kajar. Jadi otodidak dulu karena memang agak sulit nih membersihkan beberapa sepatu yang materialnya beda-beda. Ya mau nggak mau saya harus training dulu. Nah dari situlah 2019 bulan 9 saya udah mulai buka jalani bisnis yang udah benar-benar saya udah punya bahasa kasarnya saya punya sertifikat. Ilmu dapat, ada sertifikat juga. Nah jadi itu teman-teman kalau mau memulai sesuatu nggak perlu bisa dulu semuanya. Jadi ada kemauan dulu Mas Walid ya. Ada kemauan kuncinya dulu. Sih kalau kita jalanin saya yang penting kemauannya dulu. Yakin dan mau. Nah itu sejarahnya lah Mas ya. Terus kalau misalnya kan kalau nggak salah namanya tuh apa itu nama brandnya itu Clean My Shoes gitu ya. Kenapa pilih sama itu? Sebenarnya nama itu saya ngambil dari nama saya dulu awalnya. Awe Shoes kan. Nah Awe itu kan Abdul Walid. Oh Awe itu Abdul Walid. Iya. Nah cuman karena waktu itu saya punya partner yang desainkan logo. Gak usah deh pakai ini aja, Clean My Shoes, bersihkan sepatu saya. Oh ya udah terserah kamu aja. Jadi saya ngikutin aja dan alhamdulillah brand itu sampai sekarang. Nah itu teman-teman. Jadi kalau membuka sesuatu ada kemauan dulu lah yang penting. Ada niat dulu maksudnya. Di jalan itu pelan-pelan ada kok yang bantu. Kita nggak ada niatin minta tolong sama orang, tapi pelan-pelan ada bantuan dari teman-teman yang kita itu memang nggak ada minta tolong secara langsung, tapi ditolongin. Nah jadi kalau mau mulai sesuatu tuh caranya mulai aja Mas Walid ya. Iya langsung. Nah terus bermula dari nama itu lalu dipasang sekarang menjadi brandnya usahanya Mas Walid. Gimana usahanya Walid? Alhamdulillah ya. Dari awal ya saya ngemper di dalam kamar, masih sedikit yang masuk, mungkin sebulan hanya 10, 15, jadi tiap bulan bertambah sampai dengan sekarang alhamdulillah udah 6 bulan ini itu ada lebih dari 200 pasang sepatu yang masuk. 200 pasang sampai dengan sekarang alhamdulillah. Malah masih numpuk Kak, saya perhatikan. Iya, nah sekarang yang seperti Kak Jerry lihat kan di sini mungkin masih numpuk. Nah, teman-teman ini lagi di apa namanya ya? Toko atau gimana nih? Galeri atau gimana nih? Ini base store lah ya. Store lah ya. Jadi, nah kebetulan ya ini masih mulai usaha, Mas Walid udah punya base store sendiri lah, punya tempat sendiri dalam usahanya. Nah jadi teman-teman itu tadi ya, kalau mau sesuatu jangan mikir bisa dulu, tapi mulai dulu. Nah terus berapa sih penghasilnya Mas Walid omsetnya sebulan itu? Ya diperkirakan lah gitu, kira-kira. Perkiraannya. Kalau biasanya yang sering bersihnya untuk sekarang setelah ada pandemik ini ya. Jadi itu Kajar paling sebulan saya dapat bersihnya sekitar 4 atau 500.000. 5 juta. 4 atau 5 juta. Itu sebelum apa? Sudah pandemik. Sebelum pandemik 4 sampai 5 juta. Saya kira 4 tadi itu 400 sampai 500.000. Ternyata 4 sampai 5 juta udah bersihnya loh itu teman-teman. Pas pandemik ini mungkin agak turun. Kalau bersihnya mungkin sekitar dapat ya 3 sampai 4. Pandemik 3 sampai 4. Ya, itu mungkin ngelebihin gajinya teman-teman yang ada di salah satu instansi di Kutai Timur mungkin ya. Iya, salah satunya saya dulu kayak gitu. Mas Walid ini ternyata selain bukannya usaha juga masih bersatu sebagai salah satu pegawai ya. Tenaga honorer lah. Kalau di Kutai Timur itu namanya TK2D ya. TK2D. Di mana Mas Walid? Saya di Dinas Pemadam. Di Dinas Pemadam ya. Dinas Pemadam. Selain punya usaha juga Mas Walid tercatat sebagai salah satu pegawai honorer di Dinas
pemadam kebakaran ya, atau damkar biasa Damkar, mungkin ya, di biasa damkar. disebut damkar. Nah, ngatur waktunya gimana sih Mas Maulid? Sebenarnya sih ya itu tadi saya bilang, yang penting niat sama kemauan. Kalau emang kita niat dan kemauan, kita bisa ngatur waktu kita sendiri. Jadi saya juga duluan sempat keteteran nih Kak Jar. Bagi waktu kerja, usaha, itu sangat keteteran. Cuman saya cobalah seling-selingkan waktu. Jadi pas di hari off saya lakukan usaha saya jalanin. Nah, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah ada teman-teman partner yang mau bantuin saya. Oh, selain Mas Walid ada juga teman-teman lain? Ada juga beberapa teman-teman yang udah bantuin saya untuk ngerjain ya. Statusnya gimana nih? Partneran, bantuin, atau jadi karyawan sebenarnya? Atau gimana nih? Sebenarnya sih saya dari dulu nggak pengen nyebut karyawan ya, karena saya lebih senang nyebut dia tuh partner saya yang bantuin saya. Walaupun memang Sebenarnya, kalau secara pekerjaan mungkin karyawan Mas Walid ya? Ya, ada berapa? Untuk sekarang ada 2. Ada 2 orang? Ada 2. Laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Untuk kalau perempuan mungkin agak ricuh mungkin ya? Agak ricuh mungkin ya, karena agak sedikit ya. Nggak boleh. Jadi biasanya cuma di kamar doang, nggak punya tempat base camp atau tempat dulu begini? Saya ngerjainnya di dalam kamar. Jadi kamar saya sering saya tidurin, itu jadi tempat saya nyuci. Jadi online Mas ya? Online gitu? Iya, saya sistem online dulu Kak Jar. Jadi karena depan ini kan masih belum bagus nih base-nya. Ya walaupun ini masih 70% lah dalam pembangunan, tapi alhamdulillah kalau yang ini. Jadi dulu itu saya masih dalam kamar. Jadi sistemnya masih online lewat Instagram. Karena sekarang itu dunianya online, serba ya? online sih, digital ya. Ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lah kayak dulu promosi di jalanan ya sih. Sekarang kita punya online sendiri, digital sendiri kan. Jadi kita sebarnya ya lewat online. Dulu orang khawatir gitu. Jadi orang pasar nih lewat nih. Kan lewat di belakang rumah kan. Nah, otomatis jendela itu saya buka. Tuh ngapain? Jadi ada salah satu orang bapak nanya, "Kamu ngapain sih, Dek? Kok gosok-gosok terus di kamar ngapain? Tiap hari saya lewat kamu gosok terus." Ya saya kasih tahu, saya laundry sepatu. Oh, sepatu di laundry. Saya nyuci sendiri bisa ya gitu. Jadi dulu mindsetnya orang itu nggak tahu namanya laundry sepatu itu kayak apa sih, taunya nyuci biasa pakai rinso ya. Itulah artinya pernah diremehin orang gitu ya. Sering diremehkan malah sepatu gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada tuh yang remehkan, mau aku nyuci sendiri pun bersih ya. Toh monggo mau nyuci sendiri. Nah, ini juga mengedukasikan gitu bahwa sepatu itu tidak hanya bisa dicuci di rumah tapi juga bisa di laundry kan. Seperti pengalaman Mas Walid kemarin, tadi kan Mas Walid bilang begini, awalnya dia ke salah satu tempat laundry, biasa cuci baju ya, ternyata ada sepatunya. Mungkin kalau di tempat saya, kan saya Sangkurang Mas nih, Sangkurang mungkin belum ada nih, laundryan sepatu nih belum ada. Kayaknya baru baju juga nggak begitu banyak sih kayaknya. Tapi mungkin ke depannya ya mungkin Mas Walid bisa narik atau buka cabang di Sangkulirang, terutama untuk yang jogging, sepedahan. Apa yang perlu itu Mas Walid? Wah, bahkan nih Kak Jar. Jadi dari orang Sangkulirang itu ada yang nyuci di sini. Oh, orang Sangkulirang nyuci di sini maksudnya? Ada. Dan kontak HP-nya pun masih ada sampai sekarang. Jadi bukan dulu sih, mungkin ada sekitar bulan lalu itu orang Sangkulirang tuh ada nyuci di sini. Nyuci di sini ya? Sangkulirang, Rantau Pulung, sama Bengalon, dia nyucinya di sini. Gitu. Mas Walid ini yang belum tahu Sangatta itu kota yang sentralnya itu dikelilingi beberapa kecamatan ya Mas Walid ya. Beberapa kecamatan. Nah, Mas Walid ini Sangattanya lebih tepatnya di Sangatta Selatan. Iya, bisa jadi Sangatta Lama. Lewat Ponton dulu teman-teman, lewat Ponton. Dan jarak antar kecamatan itu cukup jauh Mas Walid ya. Lumayan. Cukup jauh, Sangkurang aja hampir 3 sampai 4 jam loh nyucinya ke sini. Ayo. Nah, terus Rantau Pulung tadi ya? Rantau Pulung, itu jarak berapa jam Mas Walid? Kalau Rantau Pulung mungkin 1 jaman. 1 jam loh ke sini cuman untuk cuci sepatu sama Mas Walid. Jadi teman-teman yang mau nyuci sepatu, alamatnya mungkin nanti kita pasang di sini ya. Pasang di bawah ini ya. Yang mau nyuci sepatu, yang dari jauh-jauh loh Mas, yang dari Sangatta, terutama Sangatta Utara lah ya. Iya, Sangatta Utara, Sangatta Selatan. Kawasan utara lah ini dan Sangatta Selatan yang dekat-dekat Sangatta. Ayo ke tempatnya Mas Walid, ke sinilah. Kalau mau nyuci sepatu. Tapi belum habis nih Mas Walid, kita tanya-tanyanya. Ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih cara Mas Walid? Ini udah ada bocoran sih tadi. Cara ngemasarin lewat media sosial gitu ya. Nah, kan tadi lewat Instagram. Kalau yang non digital atau tanpa online, gimana sih Mas Walid? Ada nggak caranya?